Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala ni'matil Islam, alhamdulillah ala ni'matil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi kita jalan untuk mencari sisa-sisa dari setiap warisan-warisan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, untuk menjaga umat ini agar Islamnya selalu murni, agar imannya selalu bertahan, agar setiap hal-hal yang menjadi akhlaknya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan selalu bisa ditemukan. Warisan Nabi berupa Al-Quran, maupun berupa akhlak, maupun berupa ilmu, maupun berupa perkataan, maupun berupa tulisan, bahkan maupun berupa anak cucunya, akan selalu bisa kita temukan di setiap zaman, di setiap tempat. Di setiap orang sama-sama punya kesempatan untuk nyari warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warisannya Nabi akan selalu ada. Katanya Nabi, "Innad dunya la yakhlu minas sholihin." Dunia ini tidak akan pernah dikosongkan oleh Allah Ta'ala dari orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu seperti apa? Seperti pujiannya Nabi kepada Dzulqarnain. Ketika para sahabat nanya, "Ya Rasul, man Dzulqarnain?" Ya Rasul, Dzulqarnain itu siapa? Amulkan, apakah dia seorang raja? Aliman, atau seorang alim? Amrusulan, atau tergolong para rasul atau para nabi? Siapa Dzulqarnain itu ya Rasul? Maka Rasulullah jawabannya simpel, "Innahu rajulun sholeh." Dia adalah laki-laki soleh yang punya jabatan. Dia mengambil jabatannya itu dengan cara yang soleh dan mengaplikasikannya kepada umat juga dengan cara yang soleh. Beliau adalah seorang panglima perang. Beliau mengambil jabatan sebagai panglima itu juga dengan cara yang soleh, dan mengatur barisan pasukannya juga dengan cara yang soleh. Pergi dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan tujuan yang soleh. Innahu rajulun soleh. Soleh itu apa? Soleh itu apa? Soleh genah. Kalau para ulama, kalau guru saya Habib Umar mengatakan khurujul insan min dulumati ightirari bisyu'unil kainat. Katanya beliau, yang namanya soleh itu adalah manusia-manusia yang mengeluarkan dari dalam dirinya tipuan-tipuan dunia yang ada di sekitarnya. Semua yang ada di dunia ini berpotensi untuk bikin orang itu tertipu, berpotensi untuk bikin orang itu terlena, berpotensi untuk bikin orang itu angkuh, sombong, merasa paling benar, merasa paling betul, merasa yang paling-paling. Semua yang ada di dunia ini punya potensi untuk hal tersebut. Tapi orang yang soleh adalah orang yang mampu mengalahkan rasa tersebut, sehingga dia akan mampu memandang sesuatu itu sebagai bekalnya menuju akhirat. Banyak orang tertipu dengan ilmunya, banyak orang tertipu dengan hartanya, banyak orang tertipu dengan umurnya, banyak orang tertipu dengan kesempatan hidupnya, banyak orang tertipu dengan kesehatannya, banyak orang tertipu dengan pangkatnya. Wong sing saleh sing piye? Yang mampu mengendalikan dirinya sehingga semua hal di dalam kehidupannya itu dia jadikan modal menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Eman lek waktune nganggur. Eman kalau waktunya terbuang sia-sia. Eman kalau pekerjaannya hanya untuk memperkaya diri di dunia. Eman kalau ilmunya nggak disampaikan. Eman kalau kesempatannya ini nggak membuat dia itu berharga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang soleh. Dan itu semuanya kita lihat contohnya lengkap
Dzulqarnain. Semuanya ada di dalam diri Dzulqarnain. Yo rojo, yo sugih, ya punya ilmu, ya punya pasukan, ya punya kehormatan, dari keluarga yang terhormat, dari keluarga yang punya nasab, turunane wong-wong apik, semuanya ada dan dipergunakan secara maksimal oleh Dzulqarnain. Makanya dia tofa minal masyriq ilal maghrib. Umurnya dihabiskan untuk dakwah ke setiap negeri, ke setiap tanah, di mana ketemu orang, di mana ketemu manusia, nggak pilih-pilih, kabeh dijak untuk punya kehidupan yang indah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dintek nih semuanya, hartanya dipakai untuk berjuang, dan berjuangnya ini tidak berjuang sendiri. Yang beliau cari kehormatannya bukan tentang kehormatan dirinya. Kesempatan untuk baik ini bukan cuma untuk dirinya, tapi untuk ngajak sebanyak mungkin manusia untuk mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikisahkan ada satu keadaan, ada satu tempat dakwah. Istilahnya Dzulqarnain sama pasukannya yang luar biasa besar ini, pasukannya yang gagah dengan hartanya, dengan pakaian pakaian kebesarannya, baju besinya yang kuat dan lain sebagainya, dia dielu-elukan ketika masuk di setiap tempat. Misalnya gini, ketika datang ke medan dakwah ke satu negeri yang di situ umatnya belum beriman, maka mereka memusuhi Dzulqarnain ini dengan permusuhan yang sangat. Tapi ujungnya ditaklukkan sama Dzulqarnain, dikuasai sama Dzulqarnain. Pindah lagi ke satu tempat, ke satu daerah. Ternyata daerahnya ini udah daerahnya orang iman, sudah daerahnya orang iman. Maka mereka akan mengeluh-elukan sama Dzulqarnain, mengeluh-elukan sama Dzulqarnain. Wow, ketemu sama Dzulqarnain yang dibicarakan orang banyak, panglima perang yang luar biasa ini. Nah, kalau kita mau bayangkan, kiai-kiai kita atau ulama-ulama kita yang terkenal. Guru saya misalkan Habib Umar bin Hafid, kalau datang ke satu negeri yang di situ orangnya belum beriman, ke satu tempat yang di situ belum iman, sambutannya tidak sama dengan tempat-tempat yang sudah banyak orang iman. Beliau datang ke Indonesia, yang ngeluh-ngeluhkan dari Sabang sampai Merauke, nyediakan tempat yang bagus, ngumpul masa luar biasa banyak. Beliau dakwah, beliau berceramah, orang-orang mengeluh-elukan beliau, melek salaman sama beliau, pengen deket sama beliau, pengen ngambil berkah dari beliau. Ini tempatnya orang-orang yang sudah ngerti, sudah ada imannya di dalam dirinya. Dzulqarnain juga seperti itu. Tapi kalau beliau datang ke Amerika atau ke London atau ke Inggris dan lain sebagainya, sambutannya nggak seperti di sini. Bahkan beliau seringkali di bandara, di negeri-negeri yang semacam itu ngecek sampai istilahnya nanti polisinya datang, nanti tentaranya datang. Tapi semuanya dilakoni sama beliau. Dzulqarnain juga seperti itu. Sampai suatu hari dikatakan beliau masuk ke satu negeri, wong-wonge ra roh, yo ndak milik nyedek, yo ndak milik. Jadi bahkan dikatakan ketika beliau masuk dengan pasukannya yang besar ini, petani di sawah-sawah mengong ngene kok. Sapa to? Dzulqarnain. Oh, balik nyawah balik bajak lagi. Yang di ladang juga gitu. Sama kuwi kok akeh men pasukane Dzulqarnain. Oh, ya balik kerja lagi, seperti itu. Sampai Dzulqarnain, iya sedene negara iman, apa negara itu iman, kok saya dicuekin, diserang juga tidak, diolok-olok juga tidak, dicaci maki juga tidak, dielulukan juga enggak. Bingung dong betul? Bingung. Ya aku butuhnya apa? Kalau musuh nyerang dihadapi. Kalau orang yang ngeluh-ngeluhkan istilahnya yang tahu kalau beliau ini orang mulia di sisi Allah Ta'ala akan nyari sesuatu dari beliau. Iki ra roh. Akhirnya nanya, sajane iki rajane sapa to ning kene? Oh ada rajanya, rumahnya di sana. Panggilkan.
dipanggilkan nih. Jadi ajudannya ini pergi ke rumahnya rajanya, nggih. Habis pergi balik lagi ndak gelem. Nggih, istilahnya lah orang sekarang ya. Ndak mau imam, ndak mau wahai panglima, wahai Dzulqarnain, dia nggak mau datang. Ndak gelem. Nggih, tak tekani, dipanggil sama Dzulqarnain nggak mau. Ya sudah, kalau gitu tak saya saja yang nyamperin. Nggih, disamperin. Dikatakan rajanya ndak tinggal di istana. Rajanya tinggal di rumah yang sederhana sekali. Dan istilahnya rumah seluruh negeri tersebut sama seperti rumahnya si raja ini tadi. Kabeh rumahnya biasa. Tidak ada rumah gedong, tidak ada rumah yang terlampau miskin. Semuanya rumahnya ala kadarnya. Dan setiap rumah-rumah tersebut tidak ada yang punya pintu, tidak ada yang dikunci. Jadi ditinggal nyawa belak-belakan rumah. Ditinggal jadi seperti itu. Dan di setiap pintu rumahnya, ya di setiap pintu rumahnya, di samping pintu rumahnya, semua orang ini sak desa, istilahnya sak negara, nggih, di sampingnya itu punya lubang semacam lubang kuburan. Ditanya, didatangi sama Dzulqarnain, ditanya, ditekoi rajane, iki sebenarnya kamu ini orang iman apa? Bukan. Katanya dia, la ilaha illallah. Saya adalah ahli iman. Apakah di negerimu ini semuanya orang miskin? Enggak. Ada orang miskinnya, ada orang kaya. Tapi kami adalah orang-orang yang tidak terkesima dengan orang kaya dan tidak meremehkan orang miskin. Kami ini orang-orang ndak gumunan. Arepe wong sugih sundul langit orang gumun. Ada orang miskin papa orang gumun gian. Terus ngapain kalian kok bikin kuburan-kuburan di depan pintu rumah kalian? Katanya mereka, agar kematian selalu ada di depan mata kami. Benawae dhewe eling kalau rumah yang ditinggali ini adalah rumah sementara kuburan yang ada di depan mata ini adalah tempat tinggal kami selama-lamanya. Itu jawabannya rajanya. Nangis beliau. Dzulqarnain nangis. Istilahnya dengar kata-katanya rajanya yang semacam itu beliau nangis. Setelah itu si raja ini berdiri ngambil 2 pajangan di lemarinya. Diambil satu pajangannya bukan guci-guci ngoten bukan nggih. Pajangannya tengkorak. Katanya rajanya, wahai Dzulqarnain, ini tengkorak yang satu ini adalah tengkorak dari raja yang dulunya menjabat di negeri ini, dan dia adalah raja yang luar biasa zalim, dan dia adalah raja yang luar biasa jahatnya sama rakyatnya. Akhir hidupnya semacam ini, dan dia pada akhirnya hanya menjadi tengkorak yang semacam ini. Sementara tengkorak yang satu lagi, dia adalah tengkorak dari seorang raja yang menggantikan raja zalim ini, tapi dia tidak mewarisi apa yang dilakukan ayahnya. Dia merubah keadaan hidupnya dan tidak mau melakukan hal-hal yang jahat sebagaimana ayahnya. Akhir hidupnya juga sama, dadi tengkorak ini iki. Bapake yo dadi tengkorak, anake sing apik yo dadi tengkorak. Setelah itu dia megang kepalanya Dzulqarnain, dan tengkorak kepala ini pun nantinya akan bernasib sama dengan tengkorak-tengkorak ini. Kepala ini pun nantinya juga akan bernasib sama. Pilihannya cuma satu. Kamu mau jadi seperti yang dolim sehingga akan dibales dengan sepedih-pedihnya oleh Allah Ta'ala, atau kamu menjadi yang baik dan akan mendapati pahalanya nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menjadikan negeri ini seperti ini demi Allah. Negeri ini adalah negeri yang tidak ada kedoliman, tidak ada kedustaan, tidak ada ngerasani uang, tidak enek saling bertengkar, tidak ada pencurian, tidak ada perzinahan. Satu negeri yang semuanya insya Allah akan kembali kepada Allah Ta'ala bersama-sama di dunia dan bersama-sama juga di akhirat. Nangis tambah kecil Dzulqarnain.
Setelah itu mengatakan, wallahi, demi Allah, kalau bukan karena perintahnya Allah Ta'ala untuk saya pergi, istilahnya dakwah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, demi Allah, saya akan memilih untuk tinggal di sini bersama dirimu dan kita menjadi seorang sahabat. Katanya raja tersebut, tidak usah, tidak perlu, kita tidak perlu bersahabat di dunia, tapi kalau kita sama-sama berjuang di jalannya Allah Ta'ala, kita nanti akan bareng-bareng di akhirat nanti. Seperti ini. Ya, jadi pengalamannya Dzulqarnain dari satu, jadi istilahnya gini, yang diceritakan sama Allah Ta'ala itu sedikit dari sekian banyak pengalaman yang terjadi pada diri Dzulqarnain. Enak negara seperti itu, ada negeri yang seperti itu. Tidak tahu gimana sekarang keadaannya. Ya, Wirojo Pangga seperti itu atau tidak, masih istilahnya. Tapi yang jelas, yang jelas di setiap masa, di setiap zaman kita akan tetap menemukan orang-orang yang baik. Rojo sing apik panggah enek, presiden yang baik juga akan selalu ada, menteri yang baik juga akan selalu ada. Nggih, polisi sing apik yo panggah enek, TNI sing apik yo panggah enek. Nggih, selalu akan ada orang baik. Pilihannya kita masuk di barisan yang mana? Barisannya orang baik itu atau barisannya orang tidak baik? Dan balasannya Allah Ta'ala maha adil. Nggih, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat. Janjinya Allah Ta'ala, la yastakhlifannakum fil ard. Wa'adallah, Allah Ta'ala berjanji orang yang iman dan orang yang soleh, iman sama soleh. Jadi kalau mau selamat dunia akhirat, pegangannya cuma ini, iman dan amal soleh. Nasabmu tidak berguna kalau kamu tidak iman dan amal soleh. Ilmumu tidak berguna kalau kamu tidak iman dan amal soleh. Tidak ada apa-apanya. Kecantikan kita, harta kita, apapun yang dititipkan sama Allah Ta'ala kepada kita, tidak akan ada gunanya kalau tidak iman dan amal soleh. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihat la yastakhlifannakum fil ard. Kalian yang akan jadi pengisi ibadah di atas muka, jadi khalifah fil ard, jadi khalifahnya Allah. Jadi khalifah istilahnya jadi penanggung jawab bumi ini. Menjadi penanggung jawab apa? Penanggung jawab kebaikan dunia maupun kebaikan, dan kebaikan dunia ini akan langgeng sampai ke akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gini, la yastakhlifannakum fil ard ini kalau kita mau menyederhanakan, di salah satu hadisnya Nabi Muhammad mengatakan, man kharaja li talabil ilm, barang siapa yang keluar sik metu tok, belum ngaji, belum belajar, belum mondok, sik niat, sik keluar untuk berangkat nyari ilmu saja, innal malaikah la yadau ajnihataha ridwan bima yatlub. Ini malaikat yang ada di atas langit sana, mereka semuanya akan mengepakkan sayapnya karena apa? Karena saking ridhonya. Istilahnya kalau kita mau membayangkan, koyok apa namanya, ngasih penghormatan kepada orang-orang yang akan melaksanakan tuntutan ilmu, orang-orang yang nuntut ilmu agama, jadi malaikat semuanya metu tok sih, masih keluar tak, tapi sudah diperlakukan seperti itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu ada seorang ulama, di zaman as-salafun as-sholihin itu, zaman salaf itu ada satu orang, istilahnya main-main sama hadisnya Nabi yang satu ini, malah ini aku harus ngaji, jadi dia jalan dengan angkuhnya sambil mengatakan tak idek-ideke sayapnya para malaikat yang katanya sedang dibentangkan untuk memberi penghormatan kepada para penuntut ilmu. Jadi dia mengatakan hal yang semacam itu. Dikatakan nggak pakai nanti, nggak pakai besok. Waktu itu juga sama Allah Ta'ala telinganya ini diperdengarkan kepakannya para malaikat yang saat itu mengepakkan sayapnya karena istilahnya saking senengnya sama orang-orang yang nyari ilmu, sampai akhirnya apa? Gendang telinganya pecah, sampai akhirnya tidak bisa krungu karena saking
saking banyaknya malaikat yang merentangkan sayapnya, dan saking istilahnya Allah Ta'ala pengen menunjukkan tentang keadaan tersebut. Ini baru orang yang mau keluar untuk nyari ilmu. Ini orang, kenapa kok orang yang nyari ilmu? Karena mereka yang akan paling berpotensi untuk menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Buh tutuk kah, buh enggak kah, buh apal Quran kah, buh separuh kah, buh seperempat, buh seayat, 2 ayat. Tapi ketika orang keluar untuk nyari ilmu, yang dicari ini adalah ilmu, bukan cuman dihormati di dunia, bukan cuman dihormati oleh semua makhluknya Allah Ta'ala yang di dunia, tapi bahkan malaikat pun menundukkan hormat untuk mereka. Jadi mereka sudah menapai diri untuk menjadi calon-calon khalifahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bayangkan kalau misalkan ini yang ngaji ini ngajine istilahnya dia keluar untuk menuntut ilmu dan sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmunya. Bayangkan kalau dia setelah menuntut ilmu, punya ilmu, ngamalkan dengan ilmunya. Bayangkan kalau setelah dia berilmu, mengamalkan, setelah itu mengajarkan orang lain. Bayangkan kalau misalkan dia berilmu, beramal, ngajarkan dan ikhlas di dalam hal tersebut. Mereka lah yang akan melanggengkan khalifahnya Allah Ta'ala sampai hari akhir nanti. Kenapa? Karena dengan adanya orang yang berilmu, buminya Allah Ta'ala ini akan hidup dengan kebaikan, akan hidup dengan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikatakan mautul alim, mautul alam. Matinya satu orang alim itu kayak matinya seluruh zaman. Matinya orang satu alam kalau ada satu ulama yang mati. Dan ketika ada seorang, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, dikatakan bumi ini nangis, ya Allah, siapa lagi yang patut untuk saya banggakan, dan dia adalah manusia-manusia yang napai kakinya di atas punggung kami. Katanya Allah Ta'ala, setelah zamannya para nabi ada para ulama yang kamu juga patut untuk berbangga dengan mereka. Orang alim, orang yang punya ilmu, orang yang punya ilmu. Jadi kemuliaannya luar biasa. Jadi khalifah itu, yang paling berpotensi untuk menjadi khalifah di atas muka bumi ini siapa? Ulama, kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita, habaib-habaib kita yang berilmu. Mereka adalah orang-orang yang berpotensi menjadi khalifatullah alal alam di atas muka bumi ini. Tinggal kita apa? Kalau kita bukan masuk di dalam golongan para ulama, gimana? Cukup kita jadi golongan yang ngikuti mereka dan istilahnya berharap akan bersama-sama dengan mereka nanti di akhiratnya Allah Subhanahu. Dan kalau ulama, mereka itu akan selalu nyambungkan. Saya misalkan, saya berguru sama guru saya. Ya Allah, saya muga-muga ketut karo golongannya guru saya. Guru saya juga berharap. Jadi harapannya itu bukan orang-orang akan ikut sama saya, tidak ada. Orang-orang saya akan menjadi pembawa orang-orang ini menuju Allah Ta'ala. Sopo ente, siapa kamu, siapa kita, untuk mengatakan hal yang semacam itu, nggak pantas. Jadi ini kalau guru-guru kita itu nyambungkan, muga-muga awake dhewe bareng-bareng karo guru kita. Guru kita yang atas juga seperti itu, bareng-bareng sama gurunya. Gurunya lagi bareng-bareng sama gurunya. Gurunya bareng-bareng terus sampai kepada zamannya para aslaf, sampai kepada zamannya para tabi'in, sampai kepada zamannya para sahabatnya Nabi, sampai katut sama zamannya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau para khalifah, khalifatullah fil ard, dan itu semuanya istilahnya contoh-contoh itu diperlihatkan sama Allah Ta'ala semuanya di dalam Al-Quran. Dan ilmu terbesar yang bisa kita ambil dari Dzulqarnain ini adalah kesungguhannya di dalam memanfaatkan semua potensi itu untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang ibadah,
Jadi bukan cuman istilahnya dia bukan dakwah, enggak. Hubungannya sama Allah Ta'ala selalu dijaga. Hubungannya sama orang-orang yang baik-baik ini juga dijaga. Makanya dia mengatakan, kalau misalkan Allah Ta'ala tidak nyuruh saya untuk pergi dari satu tempat ke tempat yang lainnya untuk memahamkan umat, saya akan milih ada di sini bersama dirimu, bersama si raja yang begitu bersahaja ini tadi, yang begitu didik umatnya bisa sampai rakyatnya istilahnya. Rojo kan duene rakyat, gitu. Raja kan punyanya rakyatnya. Tak punya rakyat yang sebegitu indah akhlak serta tabiatnya mereka, sampai rajanya istilahnya bisa mengatakan di sini tidak ada penipuan, di sini tidak ada orang ghibah. Awake dhewe ghibah yang binti. Tipuan di mana-mana, pencurian di mana-mana dan lain sebagainya. Jadi rajanya adalah raja yang semacam itu. Jadi Dzulqarnain pun tidak melewatkan kesempatan untuk sambungan sama orang-orang yang semacam ini. Qala hadza rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan wa tarakna ba'dahum yawma idh yamuju fi ba'd wa nufikha fis suri fa jama'nahum jam'a. Kita bahas tentang surat Kahfi ini masih tentang Dzulqarnain, dan Dzulqarnain di akhir yang diceritakan di dalam Al-Qur'an ketika beliau akhirnya menyelesaikan masalah antara kampung yang tidak bisa ngomong pertamanya sama Dzulqarnain sampai akhirnya bisa berkomunikasi dan minta untuk dibikinkan satu batasan antara mereka dengan Ya'juj Ma'juj yang mufsiduna fil ard, yang kerjaannya ini menghancurkan keadaan negeri, istilahnya hancur dohir sampai juga batin, dibikinkan benteng yang sebegitu kuatnya. Dan dikatakan qala hadza rahmatun min rabbi fa idza ja'a wa'du rabbi ja'alahu dakka. Ini adalah rahmatnya Allah Ta'ala untuk menyelamatkan kalian dari fitnahnya Ya'juj wa Ma'juj. Fa idza ja'a wa'du rabbi ja'alahu dakka. Tapi kalau sudah datang waktu yang ditentukan sama Allah Ta'ala, jebol juga akhirnya. Makanya orang-orang soleh itu paling kelihatan, istilahnya orangnya kalau ikhlas di dalam perjuangannya atau di dalam apa yang ada pada dirinya, mutiara itu kalau Allah Ta'ala pengen nampakkan mutiara tersebut bakalan ditampakkan sama Allah. Kayak yang sekarang ini haulnya Habib Abu Bakar Gresik. Habib Bakar niku istilahnya ketika beliau hidup dengan perjuangannya, dengan doa-doanya, dengan keilmuannya, apa ada di dalam dirinya ini aku ngene benku diholi wong-wong sampai jutaan orang, sampai ribuan orang. Tidak ada ngen itu. Allah yang ngundang manusia untuk mau ngumpul di satu tempat untuk bertawasul, nyari sambungan sama Habib Abu Bakar. Meskipun Habib Abu Bakarnya sudah tidak ada, tetap dijadikan wasilah untuk nyari sambungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hol Solo, siapa yang ngundang? Hol Pondok Peta, siapa yang ngundang? Lek bukan mutiara yang memang hidup dengan cara yang luar biasa indah, setelah itu sama Allah Ta'ala, kita duduk nih, diperlihatkan. Kalau di Yaman sana yang paling luar biasa haulnya Nabi Allah Hud, haulnya, karena di situ ada kuburannya Nabi Allah Hud. Itu kalau sudah haulnya Nabi Allah Hud, biasanya di bulan Sya'ban itu orang dari seluruh penjuru negeri datang ke sana. Untuk biasanya 3 hari dilaksanakannya di sana. Jadi kalau Allah Ta'ala mau nampakkan, ditampakkan. Sing melek ditutupi. Tapi ada istilahnya gini, mutiara yang mau ditampakkan. Sing hendak diteleknya sama Allah Ta'ala, disembunyikan juga ada. Dan orang kalau ikhlas, Allah Ta'ala yang akan memperlihatkan akarnya. Dzulqarnain ini istilahnya bangunan sekuat apa yang bisa bertahan ribuan tahun. Ora protol, ora keropos,
kena panas, kena hujan, meskipun terbuat dari besi, meskipun dilapisi timah, meskipun dibikin begini-begini dan lain sebagainya, desain semacam apa yang bisa bertahan sampai akhir zaman? Tidak cuma 1.500 tahun, mungkin 2.000, 3.000, 4.000. Kita lihat rumah-rumah yang dibangun sama manusia ini, atau pondok-pondok pesantren yang lawas-lawas, tidak direnovasi lagi, perang ambruk. Tapi ini bangunannya Dzulqarnain dijanjikan sama Allah Ta'ala untuk bertahan sampai kapan? Sampai akhir zaman. Tapi Dzulqarnain sudah mengatakan fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Kalau Allah Ta'ala pengen bongkar, terbongkar juga. Kalau Allah Ta'ala sudah waktunya Ya'juj Ma'juj untuk keluar jadi fitnahnya manusia lagi, bakalan dibobol juga sama Allah Ta'ala. Wa kana wa'du rabbi haqqan. Dan kalau Allah yang sudah berjanji, Allah Ta'ala tidak mungkin ingkar janji. Wa tarakna ba'dhum yawma idh yamuju fi ba'd. Hada dikatakan tarakna Ya'juj wa Ma'juj yamuj. Dikatakan di ayat yang setelahnya Allah Ta'ala wa tarakna ba'dhum yawma idh yamuju fi ba'd. Dan kami ketika saat itu terjadi, ketika jebol tanggulnya Ya'juj wa Ma'juj ini tadi, tarakna ba'dhum yauma idzi yamuju fi ba'd, akan kami biarkan Ya'juj wa Ma'juj ini untuk melahap apapun yang ada di hadapan. Yamuj itu kayak ombak, dia akan keluar koyok ombak, berudul, ngerusak semuanya. Kelihatan pohon dimakan pohonnya, kelihatan manusia dibunuh manusianya, kelihatan hewan dibunuh hewannya, kelihatan apa aja, kelihatan bangunan dihancurkan. Itu tabiatnya Ya'juj. Jadi pertama, tafsiran dari ayat ini dikatakan ini karena saking banyaknya Ya'juj wa Ma'juj yang berkembang biak di balik tembok tersebut, dia akan keluar koyo air bah, rusak seluruh yang ada di hadapannya. Waqil hadza inda qiyamis saah yadkhulul khalq ba'dhum fi ba'd. Ada juga yang mengatakan nanti di hari kiamat, salah satu jadi setelah kejadian tersebut, kejadian kiamat yang sebenarnya, akan kalau kita bayangkan tarakna ba'dhum yauma idzi yamuju fi ba'd. Manusia sama jin itu saling bertabrakan karena dua-duanya dalam keadaan hayal, dalam keadaan bingung. Istilahnya manusia ujug-ujug kerasukan jin siji metu ngeleboni sing liyane. Ini jadi semuanya, jadi bukan niatnya jin masuk ke manusia ini memang koyok sekarang ini, kalau kita melihat ada orang kejinan, orang kerasukan dan lain sebagainya, itu iseng. Jin-jin yang jahat iseng sama manusia. Tapi ketika hari kiamat, jin pun bingung. Berarti ngeleboni wong gak sengaja metune ngeleboni sing iki. Manusianya sendiri juga dalam keadaan luar biasa bingung. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Kamu akan melihat keadaannya manusia terombang-ambing kayak orang mabuk, padahal mereka enggak mabuk, enggak habis pakai alkohol, tapi mereka dalam keadaan yang semacam itu. Setelah itu para perempuan-perempuan yang yang hamil ngelahirne, sing nyusoni anake diuncalne, yang rambutnya hitam berubah tahu-tahu semuanya menjadi putih. Nah, itu keadaannya hari kiamat. Jadi wa tarakna ba'dhum yauma idzi yamuju fi ba'd, ini adalah ahwalul qiyamah, keadaannya hari kiamat, enggak terbayangkan. Kita tidak akan mampu membayangkan seperti apa dahsyatnya kiamat tersebut. Tapi dikatakan hari kiamat yang semacam itu, yang orang kebingungan dan lain sebagainya, itu hanya akan terjadi pada dirinya orang yang nggak pernah sholat, anaknya orang yang nggak pernah sholat, cucunya orang yang nggak pernah sholat. Jadi kita sampai zaman sekarang ini masih kelihatan orang-orang sholat, insya Allah kiamatnya tapi fitnahnya kiamat sudah kelihatan. Fitnahnya kiamat sudah terlihat. Tanda-tanda kiamat dekat itu hampir semuanya sudah kita lihat di sekitaran kita. Semuanya ada di sekitaran kita. Mungkin selamat kabeh. Mungkin dikasih kebebasan dari perkara-perkara yang mengerikan
dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri, dikasih kesempatan untuk memperbaiki keadaan hidup, dikasih kesempatan untuk memperbaiki ibadah, dikasih kesempatan untuk memperbaiki iman dan juga Islam, dikasih kesempatan untuk menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang serius. Karena kita hidup di dunia ini serius, dan mati itu juga serius. Surga neraka itu sesuatu yang benar. Surga neraka, hari akhir, hari kiamat dan lain sebagainya, semuanya adalah perkara-perkara yang benar, dan itu akan menjadi sesuatu yang pasti akan terjadi. Waktu kita di atas muka bumi ini cuma sebentar, ambil sebaik-baiknya, ambil sebanyak-banyaknya untuk membuktikan diri di hadapan Allah bahwasanya kita adalah benar-benar ahli la ilaha illallah. Ya Allah, kami bersaksi tidak ada Tuhan selain Engkau, dan Nabi Muhammad adalah utusanmu, dan Nabi Muhammad menjadi jalan hidupku, dan Nabi Muhammad menjadi panutanku. Lafaz tersebut akan menyelamatkan kita dari fitnahnya dunia, dari sumpahnya rasa di dunia, dari gelisahnya hati di dunia, dan akan berkelanjutan sampai kegembiraan di akhirat nanti. Mungkin difahamkan semua sama Allah Ta'ala. Mungkin dikasih anak-anak yang ahli sholat, ahli puasa, ahli zakat, jadi penerus-penerus sujud kita, jadi penerus-penerus sedekah kita, jadi penerus-penerus ilmu kita, jadi penerus-penerus kebaikan kita. Dan semoga kita dijadikan sama Allah Ta'ala orang-orang yang mengerti kesempatan yang sempit ini, sehingga menjadikannya peluang yang luar biasa besar untuk diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ujung pangkalnya kita minta sama Allah Ta'ala kematian yang husnul khotimah, mati yang baik, mati yang indah, mati yang penuh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.